Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Jannah, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, kelas IAT 4B. Di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman salah satu ulama di Nusantara, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam perkembangan pembelajaran hadis di Indonesia. Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari mempunyai nama lengkap Muhammad Hasyim. Beliau merupakan ulama di penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi yang mempunyai peranan penting bagi kemerdekaan dan pembangunan masyarakat yang ada di Indonesia, yang ketika itu Pulau Jawa khususnya sudah berabad-abad menjadi bagian dari tanah kolonialisme yang terpuruk pendidikan dan terendah martabatnya. Beliau dianggap sebagai guru dan dijuluki Hadaratus Syekh, yang berarti maha guru. Kiprahnya tidak hanya di dunia pesantren, beliau ikut berjuang dalam membela negara. Semangat kepahlawanannya tidak pernah kendor. Beliau tidak hanya dikenal sebagai tokoh masyarakat, tapi juga pahlawan nasional karena beliau sangat gigih dalam membela kebangsaan. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi, bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah pada pukul 03.45. Latar pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena berlatar belakang keluarga pesantren, pertama kali beliau secara serius dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri. Bahkan beliau mendapat bimbingan dari ayahnya dalam jangka waktu yang cukup lama, mulai dari anak-anak hingga berumur 15 tahun. Masya Allah, begitu lamanya beliau belajar. Lalu melalui ayahnya, beliau mulai mengenal dan mendalami tauhid, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan kajian keislaman lainnya. Dalam bimbingan ayahnya tersebut, kecerdasan Kiai Hasyim Asy'ari cukup menonjol. Belum genap berumur 13 tahun, beliau telah mampu menguasai berbagai bidang kajian Islam dan dipercaya untuk mengajar para santri pesantren yang dimiliki ayahnya. Lalu, semenjak usia 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai berkelana ke berbagai pesantren. Mula-mula beliau menjadi santri di pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, sampai pesantren Trenggilis Semarang. Selanjutnya, Muhammad Hasyim belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfud dari Termas, Pacitan, Jawa Timur. Beliau adalah ulama Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Syekh Mahfud adalah ahli dalam ilmu hadis. Syekh Hasyim Asy'ari sangat tertarik dengan ilmu ini, sehingga setelah kembali ke Indonesia, beliau mendirikan pesantren yang terkenal dalam pengajaran ilmu hadis. Pesantren itu yang kelak dinamakan dengan pesantren Tebu Ireng. Lalu di bawah bimbingan Syekh Mahfuz, Kiai Hasyim Asy'ari juga belajar tarekat Qadariyah wa Naqsyabandiyah, ilmu yang diterima Syekh Mahfuz dari Syekh Nawawi. Nah, beliau juga belajar fikih mazhab Syafi'i di bawah bimbingan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang juga ahli dalam bidang astronomi, matematika, dan aljabar. Ahmad Khatib juga seorang ulama liberal yang mendorong kemajuan dan pembaharuan. Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Begitu banyak karya-karya beliau yang sudah beliau tulis. Nah, salah satunya ialah Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yang berisi analisis tentang kematian, tanda-tanda kiamat, dan pemahaman tentang sunnah dan bid'ah. Lalu, sistematika yang dipakai kitab hadis Risalah Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti sistematika Sahih dan Sunan.
Dalam sistematika ini, Kiai Hasyim Asy'ari membagi kepada beberapa bab dan setiap bab diberi judulnya masing-masing. Bagian awal dilengkapi dengan muqaddimah, setelah itu barulah bagian isi. Kitab ini terbagi kepada 10 bab yang diawali oleh bab tentang akidah dan ditutupi dengan pembahasan orang yang sudah meninggal. Selanjutnya, bagaimana pengaruh tokoh dan kitabnya terhadap pembelajaran hadis di Indonesia? Peranan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat besar dalam pembentukan kader-kader ulama pemimpin pesantren, terutama yang berkembang di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dalam bidang organisasi keagamaan, beliau pun aktif membimbing perjuangan politik melawan kolonial untuk menggerakkan massa dalam upaya menentang dominasi politik Belanda. Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam bidang hadis memberikan pengaruh yang cukup besar di masanya, di mana ketika itu kajian hadis di Indonesia belum begitu banyak. Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial masa itu. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pengembangan hadis di Indonesia dipandang sebagai ulama berpengaruh dan seorang ahli hadis yang mendapat isnad dari gurunya Mahfuz Termas yang merupakan ulama hadis termuka Indonesia, sehingga beliau berkompeten dalam penulisan kitab hadis yang berjudul Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Risalah ini adalah merupakan karya besar yang membuat beberapa doktrin ajaran yang sangat berfaedah, juga beberapa pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslim dalam rangka mengkokohkan akidah agamanya. Wallahu a'lam bishawab.